Oke, sekarang saya akan bahas tadi setelah bahas untuk yang soal A dan soal B, dan sekarang saya akan bahas untuk soal C. Jadi untuk soal C ini, jika waktu yang dibutuhkan dari saat pemesan sampai bahan baku tiba di perusahaan adalah 2 minggu, dan safety stoknya 2000, maka perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Jadi saya jelaskan dulu untuk konsep dari pemesanannya. Jadi tadi kita sudah menemukan untuk EOQ-nya ya. Tadi EOQ kita sudah menemukan ketemunya adalah 2 decimal yang untuk supaya biayanya itu minimum ya. Jadi untuk jadi supaya minimum pesanannya adalah sebanyak 12.000. Nah, tapi di sini perusahaan ini tuh menerapkan kebijakan adanya safety stock. Berarti safety stock ini adalah persediaan untuk aman, untuk supaya tetap aman. Jadi supaya untuk cadangan, istilahnya seperti itu. Jadi karena kan ada perusahaan itu pasti menerapkan persediaan cadangan yang disiapkan supaya nanti kalau misalnya ketika barangnya itu belum sampai, nah ini persediaan cadangan ini bisa digunakan supaya proses produksi tetap berjalan dan juga sekalipun sambil menunggu pesanannya itu datang. Jadi untuk konsep dari safety stock ini adalah saya gambarkan ya. Jadi ini adalah jumlah unit. Ini sekitar di sini lah. Ini adalah EOQ. Dan ini adalah EOQ dan ini adalah safety stock-nya adalah safety stock. Nah, untuk safety stock-nya ini yaitu 2.000 di sini ya titiknya. Lalu untuk EOQ-nya 12.000. Nah, untuk jual pesanan itu memang pada saat EOQ ya, tetapi karena di sini perusahaan menerapkan adanya kebijakan, yaitu ini saya selesaikan dulu gambarnya. Ini adalah minggu atau hari. Ini waktunya ya. Nah, ini adalah gambarnya ya. Dan nanti ini adalah kurva atau penjelasan dari untuk konsep dari safety stock. Jadi di sini ada safety stock yaitu sebesar 2000 dan untuk EOQ-nya adalah jumlah pesanan yang optimal yang supaya biaya minimum itu adalah 12.000. Nah, karena di sini perusahaan kan pada umumnya perusahaan itu akan memesan pada saat EOQ. Tetapi karena perusahaan ini menerapkan kebijakan adanya safety stock atau persediaan cadangan, maka perusahaan ini akan memesan pada titik ini, yaitu EOQ ditambahkan dengan safety stock, yaitu 14.000.
Karena jadi ini kan kayak sebagai batas dari safety stock ya. Jadi di sini adalah batas untuk safety stocknya. Saya beri warna hijau aja supaya jelas. Jadi ini batas safety stocknya itu adalah 2000. Jadi sudah ini adalah paten. Jadi perusahaan itu pasti punya cadangan 2000 supaya jaga-jaga kalau misalnya barangnya belum datang, maka perusahaan ini masih tetap bisa menggunakan melakukan proses produksinya, jadi supaya nggak terhambat juga. Nah, selanjutnya ini kan perusahaan ini kan mesan nih dengan 14.000. Kan ya. Nah, selanjutnya ketika sudah pesan nih, nah lalu perusahaan kan barangnya kalau misalnya persediaan sudah dipesan, sudah datang, ini adalah konsep untuk yang sudah datang ya. Jadi kalau sudah datang, terus selanjutnya kan dipakai terus, barangnya dipakai terus, lama-lama akan habis. Jadi ini adalah dipesan, lama-lama akan habis sampai titik ini. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya sudah datang kembali, maka akan datang lagi. Nah ini adalah sebesar sama dengan ini sama ya, 14.000. Ini anggap aja segitu lah ya. Jadi di sini adalah ketika perusahaan ini kan sudah ini saya periode sebelumnya. Ini kan periode sebelumnya perusahaan ini tuh sudah datang persediaannya 14.000 kan, berat. Nah, selanjutnya ketika sudah datang pasti kan ada namanya proses produksi, sehingga di sini perusahaan ini harus pasti menggunakan bahan tersebut atau persediaannya, sehingga lama-kelamaan persediaannya akan habis. Nah, sampai pada titik ini biasanya itu adalah datang. Kan ini kan sudah habis, terus dipakai lagi persediaan yang selanjutnya yang sudah dipesan itu. Nah, kan kalau misalnya sudah dipesan, digunakan lagi, lama-kelamaan akan habis lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi ini akan terus modelnya nanti akan seperti ini. Nah, untuk soal C itu adalah jika waktu yang dibutuhkan itu kan perusahaan ini mau melakukan pesanan kembali. Nah, pesanan kembali ini sebaiknya kapan? Nah, itu yang dinamakan dengan reorder point. Jadi untuk di sini nanti ada titik lagi yang dinamakan dengan reorder point. Saya berikan ROP ya. Nah, untuk titik reorder point itu adalah kapan sebaiknya perusahaan itu pesan. Kan nggak mungkin dong kalau misalnya pesan terus besoknya langsung datang, atau langsung pesan terus langsung datang, kan nggak mungkin. Pasti ada waktu tunggu. Nah, waktu tunggu inilah yang dinamakan dengan sampai dengan datang itu. Waktu tunggu inilah yang dinamakan dengan lead time.
kalau dalam contoh soal ini, lead time-nya itu adalah 2 minggu. Ini ya. Jadi untuk lead time-nya ini adalah 2 minggu. Jadi ini kita sudah menemukan konsepnya itu seperti ini ya. Jadi ketika ada safety stock dan itu lalu selanjutnya ada EOQ dan perusahaan itu akan memesan di saat EOQ ditambah safety stock. Dan supaya ketika untuk sebagai rambu-rambu untuk memesan kembali itu dinamakan dengan reorder point. Jadi perusahaan ini akan calling nih ke suppliernya supaya buat pesan barang-barang yang dibutuhkan. Nah, untuk mencari titik reorder point, kita gunakan rumus untuk soal C. Reorder point-nya itu adalah D dikalikan dengan L ditambah dengan safety stock. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, D ini adalah S bagi 360. Jadi untuk S-nya ini sama dengan yang S di atas ini ya. Sama dengan ini. Yaitu S-nya ini adalah sama ini. Dibagi dengan 360. 360 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Kalau misalnya nggak diketahui di soal, maka dianggap 360. Tapi kalau misalnya diketahui, jadinya ya tergantung yang di soal ya. Kalau misalnya 365 atau bisa 366 dan sebagainya. Jadi S dibagi 360, S ya bukan 5, dikalikan dengan L-nya itu adalah lead time. Lead time-nya berarti 2 minggu atau biasanya sih dalam hitung hari ya, jadi 14 hari. Ditambahkan dengan kalau yang di sini kan emang dalam minggu, jadi pada umumnya biasanya kita menggunakannya dalam hari. Kalau misalnya memang diketahuinya dalam minggu, berarti jadikan hari ya. Jadi ini adalah tadi aslinya itu adalah 2 minggu ya. Ini 2 minggu, tapi yang dijadikan 14 hari. 14 hari. Terus selanjutnya, ini ditambahkan dengan safety stock. Jadi ini ditambahkan 2000. Kalau misalnya di dalam soal tidak ada safety stocknya, berarti dianggap kosong ya, jadi langsung D dikalikan L, langsung S bagi 360 dikalikan dengan waktu tunggunya atau lead time-nya. Jadi kalau misalnya nggak diketahui soal, nggak usah dimasukkan safety stock-nya. Terus lanjutkan, S bagi 360, S-nya adalah 240.000 dibagi dengan 360 dikalikan dengan 14 ditambahkan dengan 2000. Terus 240.000 dibagi 360 kali 14. Ini langsung aja ya, saya langsung aja hitungkan, ketemunya hasilnya 9.333,33 ditambahkan dengan 2000. Hasilnya ketemunya berarti 11.333,33. Nah, ini adalah hasil dari ROP-nya. Berarti ketika di sini ini berarti ketemunya 11.333,33. Jadi pada saat jumlah unitnya itu adalah 11.333,33
11,33 itu biasanya dinaikkan ya jadi 11.334. Bisa jadi seperti ini. Atau kalau misalnya kalian mau biarkan dalam bentuk koma juga nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya memang dinaikkan bisa. Jadi kalau pada saat ini, maka perusahaan ini akan melakukan pemesanan kembali. Jadi pada saat 11.333 atau 11.334, maka perusahaan akan melakukan pemesanan kembali supaya barangnya ini bisa datang pada saat dibutuhkan. Pada saat ini. Supaya ketika dipakai itu bisa datang. Atau mungkin sebelumnya mungkin nggak datang ya. Tapi kalau bisa sih tepat waktu. Supaya tidak menambah biaya penyimpanan. Oke, sekian dari penjelasan pada soal ini. Jadi semoga kalian bisa paham. Kalau misalnya nggak paham bisa langsung tanyakan ke saya. Langsung bisa chat bisa. Langsung tanya juga bisa. Ini silahkan oke ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya di rumah.